warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Hura, Hura. Edisi siaran langsung bertempat di Balongpanggang, Gresik, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah adaptasimu awal dengan Tuhanmu, menyembahnya adalah dengan membaktikan, melibatkan dirimu ke visi misinya. Dalam hal ini ada suatu kriteria yang linknya terputus, yang tidak lagi bisa dipahami, tidak bisa dimengerti banyak orang. Satu adalah tentang Allah, dua adalah tentang Tuhan. Kriteria saja loh, kriteria. Orang banyak berlomba-lomba beribadah, merasa benar, mengagungkan agamanya, mereknya dan sebagainya. Wah sudah, kalau sudah merasa benar, lainnya pasti dianggap salah. Orang berlomba-lomba ibadah. Tapi ketika ditanya, apa yang kau sembah dalam sholatmu? Allah. Allah yang mana? Tahu alamatnya Allah itu, yang bernama Allah itu di mana? Tahu wujudnya Allah enggak? Karena sifatnya dia itu wujud loh ya. Allah wujud idam bako. Loh dia wujud loh sifatnya. Berarti sifat yang bisa kau interaksi dengan dia adalah lewat wujudnya. Maka mengingat Allah itu adalah awalnya adalah mengingat wujudnya. Lah bagaimana kamu mau ingat wujudnya kalau kamu nggak ketemu wujudnya? Kalau nggak ketemu wujudnya, nggak terlihat wujudnya, itu apanya yang kau ingat? Ya, nggak mungkin. Makanya syahadat itu adalah bersaksi. Saksi ya dilihat. Yang dilihat apa? Wujudnya. Itu baru Allah. A-L-L-A-H. Orang banyak menyembah A-L-L-A-H. Itu huruf tulisan. Makanya orang ibadah nggak tahu harus bagaimana, gurunya kepada siapa, prosesnya harus apa, jalannya gimana, nggak ada yang tahu. Asal sembahyang, asal syahadat, aku bersaksi tapi nggak ada yang aku saksikan, gitu loh. Kok nggak ada yang protes? Kamu sudah berumur, sudah dewasa, sudah tua-tua, masa dengan kalimat kayak gitu sudah puas? Aku bersaksi tapi nggak ada yang aku saksikan, itu loh. Dibilang gendeng ya gak cocok, dibilang waras kok sampel, gitu loh. Ya berarti manusia-manusia itu setengah gendeng ya, edan-edan setengah waras, berarti setengah gendeng. Ya aku bersaksi tapi nggak ada yang kau saksikan. Lihat ya, dia itu sifatnya apa? Wujud. Maka cocok nggak dengan syahadatmu itu ada yang kau saksikan? Itulah baru kau memulai rukun Islam yang pertama. Belum lagi ke sholat, zakat, puasa, hajimu. Nggak percaya? Lihat di kita sholat. Ini wajah tuh wajhiyah loh. Ku hadapkan wajah kepada wajah loh, yang menciptakan langit dan bumi itu. Ada wujud lagi yang dihadirkan, menghadap kepada wujud loh. Lah gimana kalau nggak ketemu wujudnya? Allah itu ada wujudnya di dunia ini, tapi dia bukan yang wujud itu. Dia mewujud serupa dengan wujud itu, tapi dia tetap laisa kamitslihi syai'un, karena dia ada di baliknya wujud itu. Nah, karena dia ada di baliknya ini ya, maka menghadap jelas ke sini dong. Ya, jika Allah ada di baliknya ini, di balik wujud ini, maka menghadapku kemana? Menghadapmu ya ke sini dong. Betul nggak? Ini wajah tu wajhiyah. Sebelum ini wajah tu wajhiyah, kamu mesti bersaksi dulu di syahadat yang pertama itu, rukun Islamnya itu. Aku bersaksi. Setelah bersaksi tentang wujudnya Allah, barulah kau menghadapkan wajahmu kepada wajah itu. Barulah kau dalam sholatmu
Aqimis sholah lidzikri, dirikan sholat dengan mengingat. Berzikir itu mengingat. Lah apa yang kau ingat kalau nggak ketemu wujudnya? Karena dia sifatnya wujud ya. Beda kalau sifatnya itu suara, mesti kau dengar, ingat dengan suaranya. Atau ketika apa? Dia menerangkan sifatnya bau, maka kau mengingat baunya dong. Dan dia menerangkan sifatnya wujud, berarti yang kau ingat apanya? Ya wujudnya, goblok. Lah gimana kalau kamu mau ingat, kalau kamu nggak ketemu wujudnya dulu? Ketemu dulu, di manakah yang bernama Allah itu berada, barulah kau ingat itu. Clear toh? Gampang, anak kecil pun paham itu. Karena otakmu melungker bulat akhirnya kan apa? Kemana-mana pikiranmu. Oh dia tuh wujud kok. Tapi kan banyak yang mengartikan semua wujud karena Allah. Itu benar tapi bukan itu. Namanya memakan mentah-mentah hafalan teori ya begitu. Itu ada alamat wujudnya karena kau berkiblat menyembahmu ke arah situ. Nah kalau kamu nggak ada kiblatnya menyembah, bagaimana kalau ketemu kursi kau sembah kursi? Ketemu apa ini? Poci kau sembah poci. Ketemu anjing pun kau sembah anjing. Masa gitu? Ada alamatnya menyembah. Nah, orang Allah saja sudah nggak ngerti. Ya, hanya tahu nama, menyembah nama A-L-L-A-H. Apa bedanya menyembah nama A-L-L-A-H sama menyembah A-L-A-H? Sama saja. Sama menyembah T-U-H-A-N, sama saja. Juga sama juga menyembah nama-nama yang lain. Kenapa? Kriterianya nggak tahu kamu tuh. Nah Tuhan, kriteria Tuhan tahu nggak kamu? Apa sih yang disebut Tuhan? Tuhan itu ya gini loh ya, contohnya ya. Misalkan begini, ada dua objek, ya ini ya, ini dan ini. Ya lihat ya, ini dan ini. Ini kamu, ini kias deh. Ini sesuatu yang kau sembah. Maka logikanya si kita ini tentulah sujud kepada yang disembah, betul nggak? Sujud itu simbol. Itu laku jasmanimu itu simbol. Yang sesungguhnya adalah kau membaktikan hartamu, pikiranmu, tenagamu dan waktumu itu kau curahkan kepada yang kau sembah. Loh. Artinya apa? Kau punya alamat cinta, korban, pengabdian, bakti, alasan, tujuan, orientasimu kepada yang kau sembah. Maka logikanya yang kau sembah itu minimal itu di atas kau menyembah dirimu sendiri. Yaitu kau menyembah kepada ini itu minimal 51% untuk ini dan maksimal 49% untuk kamu. Itu baru kau mulai punya Tuhan, ya. Lah kenyataannya dari hartamu berapa persen kau baktikan untuk ini? Alah, kamu gajian, kamu pikirin kan dirimu sendiri, apa enggak? Untuk bayar utangmu, untuk makanmu, anak istrimu, plesirmu, senang-senangmu dan sebagainya. Ini nggak kamu pikir. Ya apa enggak? Gitu kok punya Tuhan. Itu baru hartamu. Waktumu demikian. Apakah waktumu itu sudah 51% untuk yang kau sembah? Tidak. Alah preketek pret itu. Nah gitu kok ngaku punya Tuhan. Kriteria saja sudah gak lolos sensor, gak memenuhi syarat rukun. Apalagi yang bernama ALLH itu. Alah preketek itu. Juga tenagamu, ya, dan juga pikiranmu. Engkau masih menyembah nafsumu sendiri, ya, menyembah dirimu. Coba jujur. Hartamu
Kau peruntukkan untuk kamu apa untuk yang kau sembah? Saya tanya. Masih untuk kamu itu hartamu. Waktumu pun demikian, tenagamu dan pikiranmu. Kau belum punya Tuhan, kriteria saja belum masuk. Ya. Tapi aneh, di mana-mana orang mengaku pinter-pinter gitu kalau teori agama. Preketek loh, preketek. Enggak cocok dengan kenyataan. Kamu sembahyang tunggang-tungging. Kalau saya tanya, apa yang kau sembah? Allah. Allah yang mana? Aduh, sudah pernah ketemu wujudnya Allah? Duh, Allah kok berwujud? Cocok. Sifatnya dia itu apa? Menerangkan dirinya apa? Wujud. Maka jika engkau nggak ketemu wujudnya, kamu nggak mungkin bisa syahadat. Syahadat itu bersaksi akan apa? Allah dan Rasulullah loh. Lah bersaksi tapi nggak ada kau saksikan itu apaan? Ya, dia itu sifatnya wujud. Maka yang berinteraksi denganmu adalah wujudnya. Wujud itu kau lihat. Kecuali dia menerangkan sifatnya bau harum, berarti kau ketemu harum aromanya. Kalau dia menerangkan sifatnya itu adalah apa ya? Rasanya manis, maka kau mesti rasakan manisnya. Oh, dia menerangkan sifatnya wujud kok. Wujud itu tentu kau lihat dengan matamu terang benderang. Makanya dia menerangkan sifatnya wujud, dipastikanlah yang mana wujud Allah itu. Oh, di dalam syahadat. Kalau bersaksi akan wujudnya. Nah, setelah syahadat ini, lanjutannya syahadat adalah mestinya sholat. Sholat itu demikian. Dalam intinya sholat ada menerangkan ini wajah tu wajhiyah. Loh, dipastikan lagi kau berkiblat menghadap kepada yang wujud. Kuhadapkan wajah kepada wajah. Loh, gak cukup dengan itu. Di dalam sholat pun kalau mendirikan sholat, hakimi sholat lidzikri, dengan mengingat. Yang kau ingat apanya? Wujudnya loh. Karena apa? Dia itu wujud. Jangan kau ingat baunya, jangan kau ingat rasanya, goblok. Jangan kau ingat bunyinya. Dia itu wujud. Ini PR besar untuk seluruh alim ulama, seluruh penceramah, pendakwah, ustadz, kiai, dai. Terangkan itu. Di manakah wujudnya Allah itu? Ah, nanti simpang siur selera. Semuanya wujud karena Allah. Semuanya ada karena Allah. Duduk ikut cocot. Ya lihat ya. Hubungannya apa sih dengan wujud itu? Jika kau tahu alamat wujudnya Allah, kau bisa menyembahnya ke arah situ. Nah, ini kau manusia. Jika kau tahu wujudnya ini, maka menyembahmu ke arah situ. Baktimu ke arah situ. Ya, kalau semua wujud itu Allah sesuai dengan apa pemahamanmu. Aku lihat kursi, aku sembah kursi. Aku lihat sepatu, aku sembah sepatu. Aku lihat anjing pun aku sembah anjing. Masa gitu? Goblok. Ada satu alamat wujud, ada satu alamat kiblat, ada satu alamat kau menghadap. Jelas ya? Dia sifatnya wujud, maka syahadat itu mesti kau saksikan wujudnya. Barulah kau praktek sholat yang menghadap wujud itu. Ingatlah wujud itu di dalam sholatmu. Loh, jelas toh? Aqimi sholat lidzikri. Nah, kamu masih menyembah ALLAH. Gimana yang bernama Allah? Kau kok nggak tahu? Aku tahu ini bebek lucu. Kan sudah tahu karena bentuk wujudnya. Aku tahu merasakan kipas angin karena apa? Tahu rasanya. Aku tahu tadi sahur pakai ayam goreng karena apa? Aku rasakan itu. Lah mana yang bernama Allah itu mana? Blok. Kenapa nggak kau cari yang bernama Allah itu? Sederhana loh. Kamu bulat dengan pikiran versimu sendiri, gak clear, gak ilmiah. Nah, kalau ada alamat wujudnya akan Allah itu, kau menyembahnya menghadap ke situ. Ini wajah tuh wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh. Aqimi sholah lidzikri. Jelas toh?
yang kau ingat dia, menghadap pun kepada dia. Maka lanjutannya, kau membaktikan dirimu kepada wujud itu. Nah, baru kau punya Tuhan. Nah, syaratnya kau membaktikan itu melebihi dirimu sendiri, baru kau punya Tuhan. Hartamu kau baktikan kepada dia minimal 51%, itu baru punya Tuhan. Kalau untuk dia ini kau kasih 1%, yang 99% untuk kamu, itu artinya kau menyembah dirimu sendiri. Jancuk aja deh. Aduh, agama kok kayak ngono. Iya teli. Kira-kira Tuhan aja nggak tahu, ALLH aja nggak tahu, gitu kan aku punya Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang mana? Blok-blok. Ya, kalau kamu masih, ya, orientasimu adalah dirimu sendiri, cintamu kepada dirimu sendiri, tujuanmu adalah untuk dirimu sendiri, baktimu untuk dirimu sendiri dan sebagainya, itu kamu masih menyembah dirimu sendiri, kau belum punya Tuhan. Ya, syarat punya Tuhan itu satu ya, logika ini logika. Protes silakan kalau nggak cocok. Adalah kau membaktikan dirimu, cintamu, pikiranmu, waktumu, tenagamu, orientasimu, tujuanmu, alasanmu dan sebagainya itu adalah untuk yang kau sembah. Clear, minimal 51% untuk kau sembah, barulah kau sujud. Itu artinya sujud itu kan simbol, yang aslinya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Oh, itu lebih lagi daripada 51%. Sungguh sholat itu hidupku seluruhnya loh. Itu nanti 100% untuk Tuhanmu itu. Nah, 51% masih awal, baru kau baru mulai punya Tuhan. Logika kenyataannya ya, kayak yang sudah sholat, sudah sadar ngakunya, hartamu berapa persen yang kau peruntukkan untuk dirimu sendiri itu? Jujur. Kau dapat gaji berapa persen untuk dirimu sendiri itu? Dan berapa persen untuk yang ini? Ini aja nggak punya, kamu kok mau nyembah kemana? Kau masih menyembah nafsumu sendiri. Itu hartamu, pikiranmu. Berapa persen kau baktikan untuk ini? Itu ini yang kau sembah itu. Yang tak kasih bebe lucu di atasnya ini loh. Nah. Untuk dirimu, pikiranmu, tenagamu, waktumu ya untuk dirimu. Berarti kau masih belum punya Tuhan. Nggak cocok kau ngaku menyembah Allah. Allah yang mana? Wujudnya nggak tahu, kiblatmu nggak tahu, cara menyembahnya nggak tahu, adaptasinya harus bagaimana nggak tahu. Itu mestinya PR-nya para alim ulama. Tapi alim ulamanya banyak nggak ngerti mau bagaimana. Makanya Mr. TM ini hadir di tengah-tengah zaman ini ya karena menerangkan itu loh. Jadi setelah kau orang-orang khusus yang telah menerima baiat, yang telah masuk di sekolahnya Mr. TM, belajar membaktikan dirimu kepada visi misi ini yang kau sembah itu. Maaf ya, menghadapmu ke sini ya. Menghadap itu beda dengan menyembah lo ya. Tuhan walaupun dia bersifat wujud, tapi wujud itu bukan Allah. Tapi Allah ada di balik yang wujud itu. Wujud itu dunia. Maka Allah yang masuk ke dunia adalah berupa wujud orang yang membawa nurnya Allah. Tapi orang itu bukan Allah, tapi Allah ada di baliknya orang itu. Maka menghadapmu kepada orang itu. Makanya dalam konteks ini bukan Allah yang ada di mana-mana dalam setiap pandanganmu itu, bukan. Nah, masa kamu ketemu tembok, nyembah tembok, sujud ke tembok. Nah, kamu ketemu istrimu, kau sembah istrimu, kau sujud kepada istrimu, bukan itu. Ada satu alamat wujud yang membawa nurnya Allah. Disitulah kau berabdi, disitulah kau berbakti.
dengan hartamu, waktumu, pikiranmu, dan tenagamu. Dan itu minimal 51% untuk dia. Kalau belum 51%, kau tingkatkan itu. Sudah jelas kayak gini kok. Kalau kamu masih membaktikan masih 2%, 3%, oh, kamu belum punya Tuhan. Tuhanmu masih kau anggap penggembira. Asal adalah cantolannya. Nggak seperti itu, nggak berlaku hukum itu, rumus nggak berlaku. Kenapa? Semua masih ada syarat rukunnya. Loh, syarat rukunnya nggak terpenuhi, mana bisa terjadi? Makanya banyak orang ya ngewet tuh, jungkar, jungkir, tunggang sembayang. Tapi kan nggak bisa khusyuk, nggak bisa mi'raj. Tapi dilakoni ya. Ditanya Tuhanmu mana? Nggak tahu aku. Yang penting sholat. Susah jelasinnya. Dan lagi sudah jadi standar baku di mindset orang bahwa yang Islam itu adalah yang sholat, zakat, puasa, haji. Belum tentu. Oh, Tuhan aja masih belum kenal kok. Kemudian dikiranya dia telah ada di jalur yang benar. Rasulullah nggak kenal, Allah juga nggak kenal, syahadatmu nggak bersaksi, sholatmu nggak ada yang kau ingat loh. Apanya? Semua tuh nggak memenuhi syarat rukun ya. Coba ya, Allahmu kamu nggak kenal, padahal awaluddin makrifat loh ya. Awal kau beragama ketika kau mulai kenal Allah loh. Kamu sudah kenal Allah belum beragama. Nggak percaya, syahadatmu telah bersaksi kepada Allah nggak? Belum, aku cuman ya bersyahadat saja loh. Nggak sah juga syarat rukunnya. Sholatmu sudah tahu nggak wujudnya wajah Allah? Ini wajah tuh wajhiyah, nggak kenal loh. Ya nggak sah sholatmu. Nggak percaya, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat dengan hati yang berzikir, mengingat loh. Apa yang kau ingat? Kalau dia itu wujud, berarti yang kau ingat mestinya adalah wujudnya loh. Aku nggak pernah ketemu wujudnya. Berarti nggak bisa ingat Allah dong. Loh, nggak sah semua loh, mananya? Ketika dicek, kamu punya sesembahan nggak? Oh punya, nama siapa Allah? Begitu dicek, berapa persen hartamu untuk yang kau sembah itu? Ngalamat aja saya nggak tahu. Maka kau menyembah dirimu sendiri. Tuhan aja kalau belum punya. Aduh, ya banyak orang yang hanya menyembah ALLAH. Nah kalau nggak tahu kriterianya, nggak tahu gimana alamat ALLAH itu, ya sama sekali nggak tahu. Lah apa bedanya ALLAH sama IBLIS atau ASU? Ya sama. Kamu nggak tahu latar belakang dibalik nama ALLAH itu apa, siapa, bagaimana, kamu nggak tahu. Kamu hanya dikorban prank. Korban pranknya para pendakwah yang nggak ngerti itu. Di prank katanya kalau syahadat kamu masuk surga. Goblok. Aduh, syarat masuk surga itu kamu mesti kenal sama yang punya surga. Yang punya surga itu Allah loh. Kamu gak kenal Allah kok berharap masuk surga, apanya itu? Goblok. Kalau surga pasar malam, cari sama yang gitu-gitu. Asal dapat senang memuaskan nafsumu, itu sudah kau anggap surga. Ini makanya Tuhanmu itu standarnya, kalau mau selamat dunia akhirat, Tuhanmu itu harus sama dengan Tuhannya Rasulmu. Kalau nggak sama dengan Tuhannya Rasulmu, Tuhan asal-asalan, pasti akan sesat. Nah sekarang loh, Rasulmu saja loh kamu nggak ngerti. Zaman ini Rasulnya siapa? Nggak ngerti toh? Karena kamu didogma Rasul itu manusia yang telah mati. Maka kamu nggak nyari Rasul, apalagi nyari Allahnya. Allah itu ada Tuhannya Rasul. Preketek. Makanya sholatnya orang-orang sekarang ya nggak ada yang mi'raj, nggak ada yang khusyuk, nggak ada yang diingat. Nah kalau wujudnya nggak pernah ketemu, apanya diingat? Pasti diingat selain yang wujud itu. Makanya aku telah menyembah Allah. Ketika ditanya wujudnya apa? Kunci, utang, cicilan, wedoan. Ya apa gak loh? Jujur loh. Pernah kau ingat Allah dalam sholat? Pret. Wujudnya tidak pernah ketemu.
Logis ya, sama Mr. TM itu logis. Ndas pasti badanmu kerewak ya. Nah, kalau sama apa Mr. TM itu nggak harus dibohongi. Logika dasar seperti ini ya. Ini makanannya Mr. TM hari-hari. Kalau kamu hanya membawa dukmam ke sini ya, jungkir balik tukang langkah kamu lari dari sini. Nggak laku. Ya. Dia mendatangkan sifatnya wujud. Maka setelah kau tahu sifatnya dia wujud, maka carilah wujudnya itu. Setelah ketemu wujud, barulah kau bersyahadat, bersaksi akan wujudnya Allah dan Rasulullah. Barulah kau bisa melaksanakan sholat karena menghadapmu kepada wajah dia itu, wajah wujud itu. Dan kau ingat dalam sholatmu adalah ingat dia itu. Nah, apanya? Kalau dia menerangkan sifatnya wujud kemudian kau ingat suaranya, ya salah jalan. Aku, sifatku adalah wujud misalkan. Masa kau mengingat aku dengan suaraku? Blok atau dengan apa ya, bauku? Ya enggak lah, aku menerangkan Allah wujud idam bako. Nah, yang sudah masuk di dalam sekolahnya Ta'lim Ma'rifat, belajar ya, belajar bertuhan ya. Kalau belajar bertuhan itu kau punya Tuhan, kau punya sesembahan. Kau punya sesembahan itu berarti kau harus mulai adaptasi ke syarat rukun menyembah. Apa itu? Ya harus dong, hartamu orientasinya kepada dia, waktumu kepada dia, pikiranmu kepada dia, tenagamu kepada dia 51%. Itu baru kau punya syarat rukun, punya Tuhan. Ya. Dan itu jelas kan? Itu 51% baru awal syarat rukun kau punya Tuhan. Endingnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Total malah 100%. Alah, makanya orang beragama kok Iji Kiwir, Cucuk Meo, beda Bruce dan sebagainya. Masa agama cuma delemeng saja. Begitu diilmi sama Mr. TM, buyar semburat amburadun. Ternyata banyak yang masih bertuhan ALLAH. Karena ALLAH nggak ada wujudnya bagi mereka, dia nggak tahu membaktikan hartanya kemana, membaktikan cintanya kemana, pengorbanan kemana, nggak tahu dia. Yang sudah ketemu harus ya, itu syarat rukun ya. Kalau kamu masih presentasimu itu masih lebih condong kepada dirimu, berarti kau masih menyembah nafsumu sendiri. Memang gak enak. Namanya menyembah itu gak enak dilihat orang. Tapi jalannya hanya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu diciptakan itu hanya untuk menyembahnya. Bukan Tuhan untuk minta sembah, tidak. Itu sistem agar kau selamat. Pilihannya hanya itu. Mohon maaf ya, kalau ini yang kau sembah, ini kau yang menyembah. Enak gak ini? Ya gak enak kalau dilihat orang. Aduh, kenapa kok aku hartaku untuk dia? Aku yang nyari loh, kayak gitu. Kenapa waktuku, pikiran, tenagaku kok untuk dia, padahal aku yang punya diriku sendiri. Blok-blok, kamu tuh punya Tuhan. Kamu tuh dimiliki Tuhan. Maka kamu harus berbakti pada Tuhanmu, kecuali kamu meledak sendiri. Aduh, kamu lahir pun dalam ikatan karma. Ya. Jangan kemudian protes. Kenapa kok Tuhan melahirkan aku ke dunia? Aku nggak minta. Blok-blok. Itu karmamu sendiri. Aduh, ya. Jadi banyak orang masih bertuhan ALLAH. Kalau mau tahu di manakah wujudnya Allah, ya ke sini dong. Di sini jelas ya ada wujudnya. Jelas kalau lihat mata itu, syahadatmu kepada wujud yang jelas dan menghadapmu menghadap wujud yang jelas. Yang kau ingat jelas. Semua terangkan ilmiah. Makanya nggak ada yang berisik. Di sini Tuhannya ada wujudnya. Tapi wujud itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan ada di balik wujud. Maka menghadapmu ke arah wujud itu. Bukan menyembah dia.
Aku minum air dalam botol. Aku bukan minum botolnya. Botol dan air itu beda. Air itu dibalik botol. Maka aku minum air lewat. Pegang dulu botolnya. Blok. Goblok. Masa agama jadi giatelin jancui. Gak tahu Allah ngakunya Allahu Akbar yang la ilaha illallah. Allah yang mana? Ngakunya telah menang. Agamanya luar biasa. Agama yang mana? Awal orang beragama itu diawali dengan kenal Allah, awaluddin makrifat loh. Jelas. Lah kamu gak kenal Allah, kamu belum beragama. Islam aja belum. Iman aja belum, apalagi ihsan. Ya. Kriteria Tuhan aja kamu gak ngerti, apalagi mau punya Tuhan. Kriteria aja gak tahu kok, ya. Sekali lagi ya. Ini ya, ada dua objek. Ini kamu ya, dan ini X, anggap aja X. X ini, jika ini Tuhanmu ya, maka kau membaktikan dirimu kepada dia. Cintamu, alasanmu, tujuanmu, orientasimu, korbanmu, baktimu kepada ini. Apa bentuknya yang kau titik-titik tadi itu? Adalah hartamu, pikiranmu, waktumu, tenagamu kepada ini. 51% minimal. Itu baru syarat rukun awal. Nantinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya, full untuk dia loh. Semua orang tahu tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini wajah tuh wajah semua orang tahu. Aqimus sholati dzikri semua tahu. Tapi prakteknya orang nggak ngerti. Itu tol. Jadi gobloknya goblok kuadrat. Sudah ngerti teorinya tapi nggak tahu prakteknya. Itu dungu. Nah ini dia. Nah, ini coba di zoom sedikit, Mister, di zoom. Tadi jatuh ya. Coba saya mendekat ya. Saya mendekat. Nah ya. Ini teori. Coba apa yang mendekat siapa? Ini teori ya. Teori itu cuma teori. Teori itu konsumsi akal yang kau olah dengan pikiranmu. Maka ini hanya akal. Sepintar-pintarnya teori itu cuma akal. Hilang akalmu, maka teori itu lenyap. Seluruh ilmu dalam teori, dalam akal itu hanya berlaku di dunia. Itu hanya berlaku di alam akal. Hilang akal sadarmu, seluruhnya lenyap termasuk duniamu. Sedang Tuhan ada di Malik Yaumiddin. Enggak mungkin nyambung. Tapi pahami dulu itu, masuk akalnya, nalarnya, logisnya, baru ilmiah, baru kebayang untuk bisa kau nanti membuktikan. Nah untuk membuktikan, mesti lewat ketemu metodologinya. Ibarat kau mau ke Jakarta, kau harus punya izinnya, harus tahu jalannya, harus tahu gurunya, kendaraannya pakai apa, kapan waktunya. Itu harus tahu di metodologi. Prakteknya di sistem. Walaupun kau punya SIM, punya kendaraan, tahu jalur mapnya, tahu gurunya, tapi kalau kamu nggak berbuat, nggak berproses, nggak beradaptasi, nggak mungkin sampai. Nah ini, nanti ini adalah sistem ketuhanan. Baru outputnya jelas. Lah orang hanya tahu teori ketuprus dan gabrus. Teori agama kesana kemari, pret. Kalau kamu nggak hakul yakin, tertolak kata Nabi. Apalagi kamu berbekal ilmu yakin, ilmu cerita, ilmu bacaan itu, kamu cerita kepada orang, ya telin jancu, ya itu tertolak. Ainul yakin saja loh, kau bisa menelaah dengan akalmu dan juga membuktikan dengan panca inderamu, masih tertolak. Baru hakul yakin kau harus membuktikan semuanya lewat pengalaman rohanimu, tembus sampai yang sumbernya langsung. Sumbernya ilmu itu siapa? Allah. Lah kalau kamu nggak makrifat, kamu nggak sampai Allah, kamu jangan coba-coba nyocot ngajari orang. Kamu nggak tahu, kamu sesat, cerita pada orang dipercaya. Oh sesat menyesatkan kamu. Doamu berkuadrat-kuadrat. Itulah yang dikhawatirkan Nabi Muhammad di akhir zaman itu.
Banyak ulama yang imannya nggak sampai kerongkan, ngetubur agama tapi nggak sampai kolbu, cuma dicocot. Mereka lah ulama-ulama neraka, menyesatkan banyak orang. Ya, teori cuma teori, sepintar-pintar teori ya cuma teori. Untuk membuktikan masuk ke alam praktek masih lewat metodologinya dulu, syarat rukunnya harus bagaimana. Ini prakteknya, adaptasi sampai ketemu pas gelombangnya sampai, barulah kau awaluddin ma'rifatullah, baru kau sampai berhampir kenal, barulah kemudian berkekalan dengan dia, diajari dia langsung. Akhiruddin pun ma'rifatullah, berarti awal dan akhir orang beragama adalah ma'rifat, bukan syariat, bukan tarekat, bukan pula hakikat. Ini bukan. Barulah nanti disinilah ketika kau outputnya sampai makrifat, itulah agama. Loh. Makanya, masa kamu bertuhan ALLAH loh, kau sudah yakin? Masa Islammu hanya kayak gitu loh? Ketika ditanya, mana Tuhanmu, kamu gak ngerti. Padahal ya, dia menerangkan sifatnya wujud, maka ada wujudnya. Maka yang kau ingat adalah wujudnya. Maka pertama memastikan kau bertuhan siapa, itulah syahadat. Lah kalau kamu gak ada yang kau saksikan, berarti syahadat itu pada siapa? Wujud yang mana? Berarti kau belum punya Tuhan. Ngiblat pun kemana kamu gak tahu. Makanya syahadat itu ada di rukun Islam yang pertama. Nah setelah syahadat kau mulailah melaksanakan sholat, kan gitu rukun Islam. Lah sholat sendiri loh, menuju masuk sholatnya, ini wajah tuh, wajhiyah loh. Ada wajah Allah yang kau hadirkan. Itu baru mau masuk sholatnya itu. Dan di dalam sholat, aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat dengan hati yang mengingat loh. Apa yang kau ingat jika kau nggak ketemu wujudnya? Clear. Kau harus ketemu wujudnya Allah di dunia ini. Kalau nggak ketemu wujudnya, preketek kamu beragama, preketek kamu ma'rifat. Pret. Kalau peserta MO jelas. Makanya di kampus Salim Ma'rifat nggak ada yang berisik, semuanya puas kok. Diterangkan semua ilmiah. Wujud itu bukan Allah, itu baru wujudnya saja. Tapi Allah ada di balik yang wujud itu. Dia mewujud men atau manusia yang membawa nur, yang dulu disebut Rasul atau Rasulullah itu. Nah, Rasulullah bukan manusia. Nabi yang membawa nur itu manusia, tapi Rasulullah bukan manusia. Yang mati itu bukan presiden, tapi orangnya. Buktinya apa? Walaupun Bung Karno meninggal, tapi presiden tetap ada. Berarti yang mati bukan presidennya, tapi Bung Karno-nya. Demikian juga Pak Harto, demikian juga Gus Dur, Habibie dan sebagainya. Ya, nah wujudnya presiden itu sama dengan orang yang membawanya. Tapi orang ini bukan presiden selamanya. Serupa ya. Di zaman Bung Karno wujudnya presiden sama dengan wujud Bung Karno. Tapi yang mati Bung Karno-nya bukan presidennya. Berarti itu dua unsur berbeda. Clear. Ketika kau mencari presiden, carilah Bung Karno, kan gitu. Ya enggak? Betul. Kalau kamu cari Allah di zaman ini, carilah orang yang membawa estafet kerasulan yang turun dari Rasul Muhammad. Clear sanadnya. Itu waris, itu gurunya Mr. TM. Kalau gurunya orang lain, nggak tahu saya. Kalau orang ngaku-ngaku waris, ngaku hebat itu silakan, bodo amat. Tapi kan nggak bisa menerangkan ilmiahnya. Sederhana. Ilmiah ini gampang nggak? Bagi orang lain, oh sulit. Nggak akan bisa kau menerangkan ilmiahnya kalau bukan ahlinya yang telah sampai dan telah bisa menerangkan dengan sudut pandang zamanmu sendiri. Maka gampang. Kalau nyari di manakah wujud Allah zaman ini, cari dan tanyakan kepada orang yang menerangkan itu secara ilmiah. Itu siapa? Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Gitu loh. Ngapain kamu cari yang sakti-sakti itu? Pret gitu. Iblis sakti, iblis itu bisa niru surga pun ditiru. Ngabulkan doa orang pun dikasih. Yang penting kau sesat kan gitu. Makanya banyak orang keramat-keramat tapi kita ditanya, di mana wujudnya Allah, Mbah? Gak ngerti. Pundi Pak? Mbah sing hakikate Gusti Allah sing pundi? Gak ngerti. Pokoknya sakti.
Wis tak kok ngono, tak ajari iso ngilang. Goblok. Aduh, itu pekerjaannya jin. Yalah. Kamu nggak bisa membedakan mana Allah dan iblis, sehingga yang kau kira Allah ternyata iblis. Tapi iblis dibalik nama Allah. Kamu sholat, tapi kan kamu nggak bisa mirat. Kamu nggak bisa khusyuk. Kamu juga nggak kenal Allah toh. Lah wujudnya aja nggak kenal kok, apalagi Allahnya. Ada wujudnya, ada namanya, ada wujudnya, ada sifatnya, ada zatnya loh. Gimana kau sampai zatnya kalau nggak tahu wujudnya? Udah nggak mungkin. Nggak tahu wujudnya, mana tahu sifat-sifatnya lagi. Jauh. Bodoh amat. Mr. T tetap dakwah, ya. Nggak enak, pedes, nano, tapi inilah kenyataan. Karena kamu sudah melungker di dogma, dicekoi dari kecil, ya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, benar tapi bukan itu. Allah itu ada di mana-mana, benar tapi bukan itu. Kalau saya misalnya to the point, jelas, singkat, terang benderang, dan logis. Makanya makin hari jamaah yang masuk di dalam lingkaran kampus elit Talim Arif makin banyak, dan semua nggak ada yang protes. Enak toh? Alah, karena apa? Bisa dibuktikan blog-blog. Itu loh yang paling absolut. Yang kau ceritakan bisa dibuktikan nggak? Itu loh. Nah, kau cerita mengapain buat apa? Oke? Hurra! Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Kembalinya metodologi Islam. Tarekatullah. Ini untuk seluruh agama, Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, semuanya boleh masuk. Ya, menuju Allah kau mesti lewat metodologinya, kemudian kau lewat sistemnya, baru ada output yang jelas. Kalau orang hanya punya teorinya saja, nggak usah dipusingin cuma teori, nggak datang dari dia pun, dari Google pun bisa tuh. Google lebih bisa. Tanya nama Tuhannya siapa, ALLH, oh Google bisa jawab. Syahadat bunyinya apa, tanya ke Google, oh bisa jawab. Tapi kalau untuk membuktikan sampai kepada yang punya nama Allah itu tanyanya pada Mr. TM. Lainnya silahkan, kalau ada yang bisa menerangkan silahkan terbuka lebar. Kalau bisa tapi ya boleh nggak itu? Oh boleh. Kalau kamu merasa waris, merasa mutlak, silahkan buka dong ilmiahnya. Tapi kalau bisa, ayo kan ini kan pilihan sulit. Orang marah, orang cemburu, orang jealous, maunya sakit hati sama Mr. TM. Tapi kan kamu nggak bisa menerangkan seperti yang diterangkan oleh Mr. TM. Ya maka bisanya nyinyir. Kalau kamu sekelas dengan Mr. TM, ya terangkan dong, kan gampang. Mr. TM bukan siapa-siapa kok. Mr. TM itu orang yang biasa-biasa saja. Tapi Mr. TM bisa menerangkan agama secara eksak, ilmu pasti eksakta, terang benderang ilmiah, dan bisa diterima oleh seluruh sudut pandang. Loh, itu bedanya. Kamu bisa enggak? Preketek. Kalau kamu ketemu yang asli, lainnya pasti KW. Ya bukan? Walaupun KW itu aku sebagai asli, preketek. Oke, demikian. Asam manis, asam pedas, ya, hitam manis. Jangan kau, ya, jangan kau kepanasan. Ya, oke. Salam semuanya, ya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau yang mau belajar, jangan ngikutin grupnya, hanya baca teorinya. Pasti kami blogger kami buang itu yang hanya mau teori itu. Di sini bukan ilmu teori, harus praktek. Kami hanya meladeni orang-orang yang niatnya mau belajar, dan niatnya pun harus kita seleksi, audisi dengan disiplin tinggi. Kalau kamu nggak ada disiplinnya, kami buang. Kamu hanya mau loading uranya, kami buang. Kami nggak butuh orang-orang goblok-goblok kayak gitu. Oh, sudah terang benderang kok masih itu. Kalau mau teorinya, baca di FB ya. Kalau kamu mau ini akses WA saya, WA admin saya, harus yang siap-siap untuk masuk ke Kawah Condro di Muko, masuk proses sistemnya. Kalau kamu hanya mau baca-baca, tak buat kamu. Kami nggak meladeni penghayal halu-halu itu. Kami blokir orang-orang yang goblok-goblok kayak gitu.
Karena apa? Buat apa kami dorong mobil mogok berharap nyala mobilnya kalau ternyata nggak ada mesinnya, ya nggak? Pastikan dulu kau ada mesinnya. Kalau nggak ada mesinnya kami akan dorong kamu, percuma. Kami pun nggak mau terlibat jadi orang goblok-goblok seperti kamu. Hura! Hura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.